warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi kuliah kami yang berjudul Anatomi Fisiologi Sistem Integumen. Ada istilah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Ayu Nasution dan teman-teman anggota kelompok saya yaitu Elizabeth Siombing, Eka Nuripka Simanjuntak, Rani Purba, Pipit Fitria, Dinda Puspita, dan Rizkina Putri. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, masuklah kita ke materi pembahasan kami, yaitu Anatomi Fisiologi Sistem Integumen. Kulit merupakan organ tubuh manusia yang paling luar dan membatasi dari lingkungan hidup manusia. Nah, kulit ini disebut juga sebagai cermin kesehatan dan kehidupan. Kulit tersusun dari atas 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan epidermis atau kutikel. Nah, lapisan epidermis ini tersusun dari atas beberapa bagian. Yang pertama ada stratum corneum atau lapisan tanduk. Kemudian yang kedua ada lucidum, granulosum atau lapisan keratohyalin, spinosum atau stratum malpighi, dan basale. Yang kedua ada lapisan dermis atau corium. Nah, lapisan dermis ini sendiri tersusun dari atas 2 bagian. Yang pertama yaitu ada pars papillare dan pars cuticulare. Nah, yang ketiga kemudian ada lapisan hipodermis atau subkutis. Pertama kita bahas yaitu lapisan epidermis atau kutikel. Lapisan epidermis atau kutikel terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada stratum corneum atau lapisan tanduk. Lapisan ini merupakan lapisan terluar, terdiri dari atas sel-sel gepeng yang mati, tidak berinti, dan protoplasmanya telah berubah menjadi keratin. Nah, zat tanduk ini terdiri dari atas 15-30 lapisan sel keratin. Dua ada lapisan lucidum. Nah, lapisan lucidum ini terletak di bawah lapisan corneum, yang merupakan lapisan sel terang dan lapisan sel gepeng tanpa inti, yang mana protoplasmanya telah berubah menjadi protein. Lapisan ini merupakan lapisan tebal yang biasanya terlihat lebih jelas pada telapak tangan dan kaki. Yang ketiga ada stratum granulosum atau lapisan keratohyalin. Lapisan ini terdiri dari atas 2-3 lapisan sel gepeng, briny atau lapisan berbulir padi. Nah, sitoplasmanya berbulir kasar atau keratohyalin dan terdapat inti di sekitarnya. Lapisan ini terdapat pada telapak tangan dan kaki. Yang keempat yaitu ada stratum spinosum atau lapisan malpighi, terdiri dari atas 5-8 lapis dengan lapisan paling tebal yaitu 0,2 mm dengan bentuk poligonal dengan ukuran yang besarnya berbeda-beda karena adanya proses mitosis dan adanya terdapat lapisan Langerhans sebagai tempat memproduksi keratin. Apa itu keratin? Keratin merupakan protein yang tidak larut air yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kulit. Yang kelima ada stratum basal. Nah, lapisan ini merupakan lapisan paling dalam, terdiri dari atas sel-sel berbentuk kubus atau kolunar. Nah, kemudian terdiri dari atas sel-sel yang membentuk melanin yang mengandung pigmen dan sebagai tempat reproduksi. Yang kedua ada lapisan dermis atau corium. Lapisan ini memiliki 3 jaringan. Yang pertama ada kolagen, serat sintetis, otot, dan saraf, mendapatkan suplai darah dan saraf. Kemudian lapisan ini terletak di bawah epidermis tetapi lebih tebal daripada dermis. Kemudian merupakan sensori aparatus berupa tekanan, sentuhan, temperatur, dan nyeri. Kemudian jaringan epidermis terdiri dari atas 2 bagian, yaitu pars papillare dan pars cuticulare. Yang ketiga ada lapisan hipodermis atau subkutis. Nah, lapisan ini terdiri dari atas jaringan ikat yang longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Nah, sel-sel lemak ini disebut dengan poniculus adipola yang berfungsi untuk
tempat menyimpan cadangan makanan. Biasanya terdapat pada ujung saraf tepi, pembuluh darah, dan terdapat pada getah benih. Nah, masuklah kita ke struktur aksesoris kulit. Pertama ada kelenjar kulit. Kelenjar kulit ada dua, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat ada dua, yaitu kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Yang pertama yaitu kelenjar ekrin. Kelenjar kecil letaknya dangkal di lapisan dermis, bermuara di permukaan kulit. Sekret inarnya yaitu kurang lebih dari 1,5 liter per 24 jam. Saat udara panas dan kering bisa mencapai kurang lebih dari 6 liter per 24 jam. Sekret kelenjar ekrin dipengaruhi oleh faktor stres emosional, faktor panas, dan saraf simpatis. Fungsinya yaitu untuk mengeluarkan keringat dan mengatur suhu tubuh. Nah, yang kedua ada kelenjar apokrin. Terlihat lebih dalam dan lebih kental. Biasanya terdapat pada aksila, areola mamae, pubis, dan saluran telinga bagian luar. Nah, masuklah kita ke kelenjar minyak. Kelenjar minyak atau kelenjar sebasea yaitu terdapat di seluruh permukaan kulit, kecuali telapak tangan dan telapak kaki. Kelenjar minyak ini terdapat di dekat akar rambut dan bermuara pada folikel rambut. Nah, fungsinya untuk memberikan lemak bakteriostik, menahan evaporasi. Nah, kelenjar minyak ini biasanya lebih aktif pada saat usia remaja. Kemudian ada rambut. Rambut yaitu akar batang yang terdapat di seluruh permukaan kulit dan diproduksi di folikel rambut dan terdiri dari atas 3 siklus fase. Yang pertama ada fase anogen atau pertumbuhan dengan 2-6 tahun dengan siklus pertumbuhan 0,35 mm per hari. Kemudian ada fase telogen atau istirahat yaitu beberapa bulan. Kemudian ada fase katogen atau terdiri dari atas beberapa fase. Pada saat 85% mengalami fase anogen dan 15% mengalami fase katogen. Masuklah kita ke kuku. Kuku yaitu bagian terminal yang terdiri dari lapisan tanduk yang menebal. Nah, kuku sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada akar kuku. Akar kuku terbenam di dalam kulit jari. Badan kuku yaitu terletak di bagian atas lunak ujung jari. Nah, kuku dapat tumbuh sekitar 1 minggu. Fungsi dari kuku itu sendiri adalah untuk melindungi jari tangan. Yaitu pertama sebagai proteksi untuk menjaga bagian dalam tubuh dari segala gangguan fisik dan mekanik. Salah satu contohnya adalah melindungi tubuh dari gangguan panas seperti sinar UV, radiasi, kuman, bakteri. Kemudian melindungi tubuh dari segala gesekan, tekanan, dan gangguan lainnya. Nah, kemudian ada fungsi absorpsi atau fungsi respirasi. Kemudian ada fungsi ekskresi atau mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna. Kemudian ada fungsi persepsi yaitu untuk merangsang panas dan fungsi untuk mengatur suhu. Berfungsi sebagai pigmen atau pembentuk warna kulit. Kemudian fungsi keratinisasi yaitu sebagai pelindung dari infeksi. Kemudian sebagai fungsi pembentuk vitamin D oleh matahari. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.